Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dio Alif Pradana dari Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Nah, dalam video kali ini saya akan membicarakan satu hal, membicarakan satu topik yang sangat relevan bagi kita semua, terutama saya sendiri dalam kehidupan kampus. Nah, apa itu? Nah, yang akan kita bahas yakni etika penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan, khususnya bagi kita para mahasiswa. Nah, apa itu AI? Apa sih AI itu? Kenapa kita harus membahas di dalam video kali ini dan kenapa itu pentingkah? Nah, artificial intelligence atau yang biasa disebut AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti berpikir, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Nah, di dunia pendidikan kita semakin sering berinteraksi dengan teknologi yang kita sebut AI ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, aplikasi seperti ChatGPT, Grammarly, Google Scholar, hingga sistem e-learning pun kini memanfaatkan AI untuk membantu proses belajar dan mengajar kita. Nah, namun semakin maraknya penggunaan AI perlu disikapi dengan sikap yang bijak. Nah, karena selain manfaatnya yang besar, ada pula potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan secara akademik maupun etika. Nah, kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi AI ini, karena namanya sesuatu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, yang kedua ini manfaat AI dalam dunia pendidikan. Apa sih manfaat AI itu? Nah, AI memberikan banyak sekali kemudahan dengan mahasiswa. Dengan bantuan AI kita dapat mencari referensi secara cepat, memahami materi yang sulit, memperbaiki tata bahasa dalam penulisan akademik, hingga merancang kerangka tulisan secara sistematis. Contohnya, Grammarly membantu kita memperbaiki grammar dalam penggunaan bahasa Inggris yang benar. Nah, Google Scholar dengan sistem pencarian cerdasnya membantu kita menemukan jurnal yang relevan. ChatGPT pun dapat menjawab pertanyaan konseptual dengan penjelasan yang sangat-sangat mudah difahami. Nah, semua ini tentu menjadi alat bantu yang sangat-sangat berguna untuk kita semua, terutama di lingkungan kampus saat ini. Namun, peran AI seharusnya tidak menggantikan proses belajar kita, melainkan mendukung dan membantu kita. Jadi, jangan sampai menggunakan AI sepenuhnya untuk mengerjakan semua tugas kita tanpa kita paham akan tugas yang kita kerjakan. Nah, yang ketiga yakni resiko dan tantangan etis penggunaan AI. Resiko. Di balik manfaat yang besar, penggunaan AI juga menyimpan sejumlah resiko, terutama dari segi etika akademik. Nah, beberapa mahasiswa mulai tergoda untuk menyerahkan seluruh progres pengerjaan tugas pada AI. Hal ini bisa mengarah pada plagiarisme, hilangnya orisinalitas,
dan menurunnya kemampuan berpikir. Ketika kita mengumpulkan tugas yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa pemahaman kita sendiri, tanpa kita memahami apa yang dikerjakan oleh AI itu, sesungguhnya kita sedang merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena tujuan kita dikasih tugas untuk memperlancar cara berpikir kita, untuk meningkatkan cara berpikir kita. Nah, selain penggunaan AI saat ujian atau tugas yang bersifat individu tanpa izin dosen, jelas melanggar kode etik akademik. Nah, nomor 4 yakni prinsip etika dalam penggunaan AI. Nah, lalu bagaimana sih seharusnya kita bersikap terhadap penggunaan AI? Kita harus bagaimana untuk menggunakan AI secara benar dan tepat. Nah, berikut adalah beberapa prinsip etika yang dapat kita pegang. Pertama, transparansi. Nah, jadi kita ini menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menulis atau menyusun ide. Nah, kita sebaiknya menyampaikan hal yang tersebut dengan jujur dan terbuka, terutama jika diminta oleh dosen. Jangan kita tutup-tutupi. Kalau memang AI yang membuat, kita jawab jujur saja, tapi secukupnya. Ya, yang kedua yakni tanggung jawab. Penggunaan AI harus diiringi dengan pemahaman. Kita tidak boleh mengandalkan AI sepenuhnya tanpa mengevaluasi dan memahami isi yang dihasilkan. Nah, ketika kita sudah selesai mengerjakan soal atau tugas itu dengan AI, kita baca ulang, kita pahami apa yang telah dikerjakan, seperti itu. Ketiga, menjaga originalitas. Nah, tugas akademik harus mencerminkan hasil pemikiran pribadi. AI sebaiknya hanya digunakan sebagai pendamping ataupun pembantu, bukan pengganti kreativitas dan kemampuan analitis kita. Nah, yang keempat, menghormati hak cipta. Ketika AI membantu kita menemukan kutipan atau data, kita wajib mencantumkan sumber secara benar. Kelima, menjauhi kecurangan akademik. Nah, menggunakan AI ini untuk mengerjakan ujian atau tugas yang dilarang jelas merupakan pelanggaran serius terhadap integritas akademik. Kita harus pandai-pandai dalam penggunaan AI yang memang diperbolehkan oleh dosen maupun guru, ataupun yang tidak diperbolehkan. Kita harus membatasi itu semua agar tidak melanggar kode etik penggunaan AI. Nah, sebagai mahasiswa, kita adalah generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi. Namun, perkembangan teknologi harus kita imbangi dengan kesadaran etis dan tanggung jawab pribadi. Saya pribadi meyakini bahwa AI adalah alat bantu yang sangat-sangat luar biasa. Jujur, saya sangat-sangat terbantu dengan adanya teknologi yang bernama AI ini. Tetapi kita harus tetap menjadi subjek aktif dalam proses belajar dan mengajar dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menghargai etika akademik. Kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang cerdas, tapi juga berintegritas. Saya mengajak teman-teman semua untuk menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab, serta memanfaatkan kecanggihan teknologi, tetapi jangan sampai mengabaikan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan pemikiran kritis. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan di atas tadi bisa membuat refleksi kita semua untuk penggunaan etika
penggunaan etika dalam penggunaan AI dengan tepat dan benar, serta menjadi bahan refleksi kita bersama. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.